muda Nuku Kaicil Paparangan, darah-darah muda Zainal Abidin Shah, darah-darah muda yang tidak pernah getar, darah-darah muda yang tidak ada di dalam benaknya, terbetik di dalam benaknya, akan mundur satu langkah untuk memperjuangkan sebuah kebenaran berkaitan dengan negeri yang dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari sama-sama ketorang semua menaikkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kudratan iradahnya pada hari ini ketorang semua berada dalam wilayah Kesultanan Tidore, dari Tidore sampai ke tanah Papua, semuanya dalam keadaan baik, dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanahkan oleh ketorang punya leluhur pewarisan bangsa ini, yang namanya bangsa Tidore masuk dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara, kaula muda Nuku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, karena tadi telah disampaikan oleh Ketua DPR, kemudian secara gamblang dan komprehensif disampaikan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai, Wali Kota yang mendapatkan suara yang sangat tinggi, 78% memenangkan. Ini menunjukkan bahwa integritas dan loyalitas dia terhadap Tidore sangat tinggi, cinta dia terhadap Tidore sangat tinggi. Tidore adalah kita orang semua. Muhammad Senin menunjukkan itu semua dan telah mengaktualisasikan rasa cinta itu. Sampai pada hari ini beliau melakukan pembelaan tentang, jangan bicara tentang satu pulau, satu jengkal tanah di tanah Tidore saja. Beliau berdiri tegak pada itu. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya ingin menyampaikan sedikit karena ini sudah masuk waktu dohor. Ketika pemekaran Provinsi Maluku Utara, saksi hidup Bapak Ade Kama duduk dan menggantikan Rustam Konoras dan kakanda saya, Bapak Ustadz Saleh Yasin pada saat itu. Karena efek dari sebuah pemekaran Provinsi Maluku Utara pada saat itu, Bapak Rustam Konoras almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau di tempat yang terhormat di sana. Beliau harus digantikan karena persoalan yang berkaitan dengan Provinsi Maluku Utara. Dan pada saat itu saya punya posisi sebagai seorang kapital laut. Saya mengarahkan kekuatan seluruhnya untuk bagaimana supaya Maluku Utara terpisah dari Maluku. Dan alhamdulillah perjuangan itu berdarah-darah di kantor DPR di sini. Belum pindah ke Tungwai karena Tungwai setelah jadi kota. Waktu itu Kabupaten Halmahera Tengah punya DPR di sebelah. Saya berjuang dan tadi ada seorang orator hebat yang bernama Ridwan Haji bersama-sama dengan saya pada saat itu menyuarakan betapa pentingnya orang Maluku Utara harus berdiri menjadi provinsi sendiri. Berdarah-darah pada saat itu. Kantor DPR hampir sedikit diratakan oleh massa pada saat itu. Dan alhamdulillah disetujui oleh pemerintah pusat. Persoalannya kemudian pada saat itu terjadi kepentingan yang sangat luar biasa menyangkut peletakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Pada saat itu saya saksi hidup yang terlibat langsung bersama-sama dengan Halid Latif, Majid Hussein, Gonyong Kari pada saat itu dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Konseptornya salah satu adalah Gonyong Kari almarhum. Begitu juga dengan Pak Halid Latif. Pada saat itu penempatan ibu kota itu dicari di mana-mana. Maka terjadilah tarik ulur Ternate dengan Samsir Adili, Halmahera Tengah dengan Abu Bakar,
Abdul Bahar Andili pada saat itu. Terjadi tarik ulur. Samsir Andili menginginkan di Ternate. Dan beliau memukul meja di saat rapat di Komisi 2 yang ada di Jakarta. Abdul Bahar Andili pada saat itu berada di Tidore dan saya memberikan warning kepada beliau. Jangan coba-coba mengeluarkan provinsi dari Tidore. Provinsi Maluku Utara harus di Tidore pada saat itu. Maka jalan tengah pada saat itu, pemerintah pusat mengambil jalan tengah. Provinsi sementara berada di Ternate dan definitifnya berada di Tidore. Dan penempatannya itu di Sofifi. Itu kronologisnya, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri pada saat itu. Jadi yang dimaksudkan dengan Sofifi itu adalah kota Tidore Kepulauan. Tapi mungkin karena terburu-buru hanya ditulis seperti itu. Saya sampaikan kepada Pak Ismail Gortomole sebagai Sekda dan Sekda, kemudian dengan Pak Bahar Andili sebagai Bupati, saya sampaikan kenapa begini. Tapi menurut Pak Bahar tidak apa-apa karena Sofifi itu masuk ke Tompe wilayah, jadi tidak apa-apa, tetap saja dia di wilayah Tidore. Oke, kita maklumi. Sesudah penetapan Sofifi, penempatan Sofifi sebagai ibu kota di Tidore, kemudian pada saat itu perpindahan ke Sofifi itu juga setengah mati. Saya kasih tahu Pak Roni semua, saya kasih tahu. Sekian banyak orang dan satu laki-laki hitam ini yang mendesak Muhyi Effendi untuk mempercepat perpindahan pemerintah Provinsi Maluku Utara dipindahkan segera di Sofifi. Dan saya menggiring orang semua dengan perahu kora-kora dan segala macam speed menuju Ternate. Dan saya kasih warning kepada Muhyi Effendi selaku penguasa darurat sipil, pejabat gubernur pada saat itu. 1 kali 24 jam, kalau sampai tidak datang di Tidore, saya akan datang ke Ternate dan saya akan bikin perhitungan. Saya akan bumi hanguskan apa yang ada itu. Datanglah Muhyi Effendi dengan helikopter mendarat di depan keraton ini. Saya masih dalam Kapita Laut. Beliau datang sembahyang Jumat di sana. Dan beliau berdiri mau mengambil mic, mau bicara. Saya bilang, Pak, ini punya protokoler sendiri. Beliau bilang, saya penguasa darurat sipil, Bapak penguasa di luar darurat sipil. Ini Masjid Kolano punya protokoler sendiri. Ulama berdiri dan berbicara, Mas Bin masih ada. Mas Bin ambil mic dan berbicara. Saya dalam posisi kapital. Bicara baru sesudah itu mempersilahkan beliau. Saya bilang tidak usah bicara panjang-panjang. Kapan Sofifi pindah ke darat? Kapan kasih pindah ini ibu kota cepat ke darat di darat? Maka alhamdulillah dengan kesungguhan hati pindahlah ke darat. Tapi pada hari ini ketorang melihat dari Papua torang kasih. Semua orang kasih. Sampai kemari di Halmahera Tengah semua ketong kasih. Kasih pisah. Dan kemari tinggal Tidore ini. Baru dorang datang mau obok-obok. Sutara bareken pakit orang. Sutara memperhitungkan pakit orang. Saatnya kita bangkit. Bangkit. Siapapun Anda di belakang. Hei orang Tidore. Kalau mengaku orang Tidore, jangan tidur dan terlelap atas suasana ini. Saya berdiri bukan karena saya takut Sofifi akan pisah. Tapi ada hal lain yang lebih besar di dalam benak saya. Yang tidak bisa saya ungkapkan ke atas penghuni semua. Karena nanti dibilang ekstremis, dibilang intoleran. Tapi kalau dong mau kaji baik-baik, Presiden Prabowo kaji baik-baik. Orang yang paling cinta terhadap Republik ini adalah orang Tidore. Orang Tidore. Tidak perlu ragu, tidak ada ekstremis. Jangan bicara tentang intoleran. Anda baru datang. Kata orang yang kasih masuk 2 pendeta besar yang bernama Otto dan Gessler. Itu bawa ke tanah Papua atas perintah Sultan Ahmadul Mansur dengan 36 perangkat. Bawa ke atas. Jadi jangan bilang orang Tidore intoleran, salah besar. Dan kalau ada bahasa itu, izin saya cari pedorang, cari.
Ngon ifi peda rai yang. Ifi peda rai yang. Ale mau yali, ifi peda rai yang. Kahi paha-paha enak, bikin tajam-tajam dia. Ini adalah spirit ketorang semua untuk jaga NKRI. Bapak Prabowo tidak usah ragu. Kalau Aceh kemarin karena isu ini, saya minta kepada Bapak Presiden dan lebih khusus kepada saudara saya karena pernah menjadi teman di dalam. Beliau menjadi Mendagri, saya menjadi anggota Komite 1 DPD RI yang pernah membahas tentang ini. Kemudian dibahas juga sampai Bapak Jenderal LBP Luhut Binsar Panjaitan. Beliau pada waktu itu terjadi peristiwa kemarin sehingga diliburkan panjang itu. COVID pada saat itu beliau melakukan Zoom dan di dalam Zoom itu kan provinsi. Ada pada waktu itu Pak Sekda juga ada. Pak Gubernur Gani Kasuba juga ada pada saat itu. Dan sebagian OPD juga ada menghadiri itu di Sufiti. Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu sebagai Menko dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk membicarakan tentang ini. Dan pada saat itu videonya masih ada. Pak Samsudin jadi saksi bagaimana saya bicara. Bahwa waktu itu mau diamankan tarik. Ada aturan baru lagi, mau bikin aturan baru, mau kasih gabung ini dengan hal baru. Nah, saya memberikan pertimbangan. Pada akhirnya, ada Pak Tito juga ada di dalam rapat itu, ada videonya. Saya tidak karat, tidak mengada. Dan pada saat itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang diberikan amanah oleh Pak Jokowi untuk mengatur ini semua, kemudian Pak Luhut bilang, tidak ada lagi pembahasan tentang baru. Tapi bagaimana Sufifi itu kotoran keroyok bersama-sama sehingga pembangunan karena cukup. Dan oleh karena itu saya kasih tahu penghuni semua, bagian dari orang Tidore, jangan. Ini peristiwa buta akhir dan yang terakhir. Tidore dipecah belah. Wahai orang Tidore yang ada di Kayasa sampai di Luku, kenapa saya harus bicara ini? Saya tidak takut ini barang dia terlepas. Tapi nanti Ngoni lihat kalau dia terlepas apa yang akan terjadi. Bukan saya memprovokasi. Tapi Ngoni akan rugi. Karena ini amanah leluhur yang datang kepada saya dan menyampaikan tanah yang tersisa ini harus dijaga. Jangan dibiarkan. Dirawat baik-baik wahai saya. Maka saya bertugas untuk menyampaikan kepada saudara saya, Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Tenen SE sebagai Wali Kota, dan Kama sebagai Ketua DPR dan Ahmad Laiman sebagai Wakil Wali Kota. Mari kita duduk sama-sama. Ketok jangan kasih biar. Kasih kembali, kasih pulih kembali ke orang kondisi untuk mencintai Tidore ini. Tidore berikan sesuatu yang berharga bagi orang. Kontong belum kasih apa-apa pada Tidore, baru ketong cabik membuka Tidore bercerabut berkasih. Orang-orang yang datang dan tinggal di Sofifi, saya minta dengan hormat dari tempat ini, jangan Ngoni mengadu domba ke orang saya. Sofifi dari Oba Utara sampai di Oba Selatan itu dulu adalah milik Kesultanan Tidore dan belum ada orang di sana. Sultan Tidore ambil ketompe orang-orang, taruh ke daerah, ambil orang dari Sangir kamari, taruh di Akekolano, taruh di Galala, orang-orang yang dari gunung, di Kalaodi, di Gurabunga, sebagian orang Kalaodi taruh di Garajau, orang Gurabunga taruh di Ampera, sebagian orang-orang Dano-Dano di bawah taruh ke selatan sana, mereka semua menempati supaya pulau ini dijaga. Pada hari ini, mau merampas dari orang petangan amanah yang dititipkan kemudian ini, maka satu kalimat, bangkit, dan pikul amanah ini di atas tanganmu. Haus dan panas nafas di atas tidurmu. Jangan pilih hidup bagaikan nyanyian obat terhempas di tepian pantai. Jadi gui, jadi banjir, keluar tabrak pedorang yang mencoba menentang begitu orang kemauan. Ini adalah amanat leluhur, amanat leluhur, amanat leluhur yang harus orang jaga. Saya bilang
ke ayah, dan ayah juga punya suara yang sama terhadap saya. Andai kata kalau ada 1.000 orang, 100.000 orang, 200.000 orang yang mempertahankan barang ini, satunya adalah saya. Dan andai kata cuma 100 orang, satunya di dalam ada Hussein Shah. Dan kalau cuma 1 orang yakin dan percaya, Hussein Shah akan binasa bersamanya. Saya akan mati di sana. Saya ingatkan kepada pemerintah pusat, jangan main-main, jangan menganggap sepele, jangan lupa kacang akan kulit, jangan lupa. Katorang persembahkan terlalu besar. Torang persembahkan, mohon maaf Pak Tito, mohon maaf Pak Tito, mari pulang pada jati diri bangsa ini. Torang rawat, kita rawat bangsa ini dengan sebaik-baik. Jangan lagi memecah belah, memenggal-menggal ini. Hanya kepentingan tambang sepanggal yang ada di Sopi. Hanya ada tambang yang ada di Halmahera. Datang dan kemudian meraup dan kemudian bawa kalau di Jakarta, dan torang terhadap apa-apa yang tong dapat terkecuali orang-orang di penjara. Dalam kesempatan berbahagia ini juga, saya meminta kepada pihak aparat penegak hukum, ada hal-hal yang mungkin bisa dimaklumi, bisa dimaafkan dari perspektif hukum, yang namanya justice kolaborasi. 11 orang yang ditangkap pada saat ini dan diadili, saya mohon untuk dibebaskan mereka tanpa syarat dari tempat ini. 11 orang yang dari Maba, yang memperjuangkan hak-haknya. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya mama-mama. Datang di Kedatong dan hanya meneteskan air mata. Jauh. Jauh. Tong piano dikasih makan begitu orang, tapi dong sudah petangkan. Bantu. Saya bilang saya akan bantu. Dan saya meminta kepada salah satu perangkat adat untuk pergi di polisi, untuk pergi di kejaksaan, untuk pergi di pengadilan, untuk meminta, mengetuk hati para hakim, mengetuk hati para jaksa dan penyidik agar bisa melepaskan ini. Mudah-mudahan dengan melepas itu mereka menjadikan ini sebagai catatan dan tidak mengulangi lagi. Mohon 11 orang itu. Dan kembali lagi, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, beribu kota di Tidore, beralamat di Sofifi, adalah sesuatu yang final dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau tarada ngon napeda, yang ngon soka, subuga, ifiena paha-paha. Dalam orang Tidore adalah perwira-perwira sejati, patriot-patriot sejati yang tidak pernah takut mati dan dia menghadang setiap ajal yang datang menjemputnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah